Salah satu mukjizat yang banyak dikenal kisahnya adalah mukjizat milik Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya tidak bisa dipisahkan dari Laut Merah. Salah satu mukjizat yang diberikan kepada Musa adalah kemampuan untuk membelah Laut Merah. Dikisahkan, Nabi Musa dihadapkan dengan pilihan maju melintasi Laut Merah atau mundur akan dihabisi dan dibunuh pasukan Fir'aun. Lalu, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan membelah lautan, sehingga ia dan para pengikutnya bisa melintasinya untuk menghindari kejaran Fir'aun. Sementara, ketika akan mengejar Nabi Musa, Fir'aun dan pasukannya tenggelam di lautan itu. Hal ini tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 50. Ingatlah, ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikannya. Meski demikian, tidak sedikit umat manusia yang meragukan kejadian ini. Di sini kita akan ulas bukti-bukti ilmiah dari para ilmuwan bahwa Nabi Musa pernah membelah Laut Merah. Tonton sampai habis untuk mendengar bukti ilmiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa dikenal sebagai orang yang berani menentang kepemimpinan Fir'aun kala itu. Bahkan, Nabi Musa telah berusaha meluluhkan hati Fir'aun karena telah melampaui batas. Namun hal itu gagal hingga membuat Fir'aun marah dan memerintahkan pasukan untuk menangkap Nabi Musa. Alhasil, Nabi Musa dan para pengikutnya pun dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Namun, mereka terjebak di ujung perbatasan dengan laut sehingga tidak ada jalan keluar kecuali melewati laut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Toha ayat 77 sampai 78. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa melalui sebuah tongkat yang bila mana dipukul ke tanah dapat membelah lautan. Sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari dan pukullah laut itu untuk menjadi jalan yang kering bagi mereka, tanpa rasa takut akan tersusul dan tanpa rasa khawatir akan tenggelam. Fir'aun dengan bala tentaranya lalu mengejar mereka, Musa dan pengikutnya. Tetapi mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, digulung ombak laut yang dahsyat, sehingga menenggelamkan mereka. Namun, apakah betul lautan yang mereka seberangi adalah Laut Merah? Apa saja bukti-bukti ilmiah yang ditemukan untuk menyatakan kebenaran itu? Pertama, bangkai roda kereta. Ditemukan beberapa bangkai roda kereta tempur di penghujung tahun 1988 silam. Seorang arkeolog bernama Ron White mengatakan bahwa dirinya telah menemukan beberapa roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Menurutnya, itu adalah bangkai kereta tempur Fir'aun dan para pengikutnya. Roda tersebut terdapat 4 jeruji yang terbuat dari emas. Diduga, seperti inilah gambar roda yang ditunggangi sang Raja Fir'aun. Kedua, bangkai manusia. Ditemukan bangkai manusia oleh arkeolog di Laut Merah. Menurutnya, juga ditemukan kerangka tulang belulang manusia dan kuda di lokasi yang sama. Temuan-temuan ini semakin memperkuat hipotesis bahwa itu adalah sisa-sisa kerangka tentara Fir'aun yang tenggelam. Kemudian, temuan ini diteliti di Stockholm University. Sangat mengejutkan bahwa benar adanya tulang tersebut berumur 3.500 tahun silam, dan menurut sejarah, kejadian pengejaran Nabi Musa alaihissalam berkisar antara kurun waktu yang sama. Ketiga, poros roda tertutup. Saat Fir'aun dan pengikutnya melakukan pengejaran kepada Nabi Musa, kemudian ditenggelamkannya mereka semua di Laut Merah,
Sehingga saat ditemukan poros-poros roda dari kereta kuda yang secara keseluruhannya telah tertutup dengan batu karang, maka bila ingin melihat bentuk aslinya sangatlah sulit. Hal ini juga dipercaya bahwa poros roda tersebut memang kuasa Allah untuk dilindungi agar tetap terjaga dan dapat dilihat hingga saat ini. Keempat, penemuan para ilmuwan. Terbelahnya Lautan Merah ini tidak hanya diceritakan dalam Al-Quran di kisah Nabi, tetapi juga diteliti para ilmuwan. Ilmuwan Carl Drews dan Wei Jing Han dari University di Colorado, Amerika Serikat mengungkapkan di Daily Mail pada 2010 bahwa air laut yang tersibak terjadi karena gerakan angin. Simulasi dilakukan lewat komputer dan membuat angin kurang lebih 96 km per jam dari timur berhembus selama 12 jam dalam semalam dapat menyibakkan air laut hingga membentuk sungai yang membungkuk untuk menyatu dengan laguna di pesisir dan menciptakan jalan berupa tanah. Penelitian yang dilakukan para ilmuwan di National Center for Atmospheric Research itu menyimpulkan bahwa air laut bisa terbelah karena ada gerakan angin yang sangat kuat. Namun, atas penemuan tersebut, para ilmuwan meyakini kejadian terbelahnya bukan di Laut Merah, melainkan di sebelah utara Laut Merah, wilayah delta Sungai Nil, di selatan Laut Mediterania. Kelima, terbelahnya sesuai hukum fisika. Jika para ilmuwan mengaitkan angin timur yang sangat kuat dapat menyibakkan air hingga laut terbelah, menurut perhitungan fisika, jika penyibakan Laut Merah tersebut berlangsung 4 jam saja, maka dibutuhkan tekanan sebesar 2,8 juta Newton per meter persegi. Jika dikaitkan dengan kecepatan angin, akan melebihi kecepatan angin pada saat terjadi badai angin kencang. Mengacu pada perhitungan yang dilakukan seorang pakar dari Rusia bernama Folzinger, diperlukan embusan angin dengan kecepatan konstan 30 meter per detik atau 108 km per jam sepanjang malam untuk menyibakkan air sedalam 800 meter. Ilmuwan dari Pusat Riset Atmosfer Nasional atau NCAR dan Universitas Colorado, Amerika Serikat menyebutkan terbelahnya air laut ini dapat dipahami melalui teori mekanika fluida. Angin menggerakkan air dengan cara yang sesuai dengan hukum-hukum fisika, yakni menciptakan lorong bagi perjalanan yang aman dengan air pada kedua sisinya, dan itu memungkinkan air untuk tiba-tiba menutup kembali. Keenam, bentuk tanah berbeda. Ditemukan oleh para ilmuwan bahwa angin timur dengan kecepatan 63 mil per jam yang berhembus selama 12 jam bisa mendorong air hingga kedalaman 2 meter. Ini menjadi jembatan tanah sepanjang 3-4 km dan luas 5 km, hingga tetap terbuka selama 4 jam. Model ini memerlukan formasi berbentuk huruf U dari Sungai Nil dan laguna dangkal di sepanjang garis pantai. Kemudian, di saat angin melemah, air kembali ke posisi awal seperti fenomena pasang surut. Ilmuwan mengatakan bahwa barang siapa terseret air tersebut akan berisiko tenggelam. Mereka menunjuk satu situs di selatan Laut Mediterania sebagai tempat penyeberangan dengan model tanah yang memungkinkan terjadinya air laut membelah. Ketujuh, perhitungan secara matematik. Jika melihat kepada lokasi kejadian di Teluk Aqaba Nuwaiba, jarak antara Teluk Aqaba ke Tanah Arab yakni kira-kira 1.800 meter, manakala kedalaman laut pula ialah antara 800 meter hingga 900 meter. Lebar laluan laut terbelah diasumsikan 900 meter berdasarkan jumlah kaum Nabi Musa yang mencapai 600.000 orang dengan perjalanan selama 4 jam. Berdasarkan fakta matematik tersebut, Naumann Folzinger dan Alexei Androsov telah menciptakan satu model hidrodinamik menggunakan momentum hukum alam pada tahun 2002 silam. Daripada kajian yang dilakukan mereka, mendapati tiupan angin yang kuat boleh mengeringkan air laut dalam satu masa. Folzinger dan Androsov merumuskan kecepatan angin 30 meter
sesaat dengan batuan karang laut atau beting pasir boleh mengeringkan air laut dan membentuk laluan. Kelajuan tersebut bersamaan dengan 108 km per jam yang dikategorikan sebagai angin ribut sederhana, tetapi lebih kecil daripada taufan tornado yang mempunyai kelajuan sehingga 177 km per jam. Namun, mereka tidak menyebut tentang ketinggian air laut. Sedangkan di dalam Al-Quran ada dinyatakan dinding gelombang air yang terbelah itu adalah setinggi bukit, seperti yang tertuang dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut dengan tongkatmu itu, maka terbelahlah laut itu, dan setiap belahan seperti gunung yang sangat besar. Para ilmuwan yang meneliti terbelahnya lautan itu menemukan bahwa ini bukan mukjizat, melainkan sebagai fenomena alam. Dari segi agama, terbelahnya laut tersebut adalah murni kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan. Jika dibandingkan, akal manusia jauh lebih dangkal daripada kekuasaan dan kehebatan mukjizat Allah. Sebagai seorang Islam, kita tahu mukjizat yang dikaruniakan oleh Allah kepada para rasul tidak perlu diukur dari sudut sains. Sebaliknya, cukup mempercayainya dengan iman yang kuat. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.